Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Ada satu pantun untuk Bapak Ibu semua. Seekor beruang memanjat pohon pinang, lalu berlari-lari di hutan kota. Selamat datang para sahabat pejuang dalam diskusi implementasi kurikulum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan pejuang peradaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah sabar menunggu untuk sesi acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar implementasi kurikulum merdeka dalam pengembangan karakter. Kurikulum merdeka dipandang sebagai salah satu solusi untuk mempercepat kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa dampak pandemi COVID-19 adalah terjadinya learning loss pada pelajar Indonesia. Bukan hanya learning loss, tetapi juga terindikasi terjadi degradasi moral dan adab atau karakter. Tentu ini menjadi PR kita bersama agar generasi kita terentaskan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Kita akan senantiasa mengawal para generasi muda kita karena mereka adalah yang akan dipersiapkan untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum merdeka ini begitu concern dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila yang syarat akan nilai-nilai karakter yang memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Sahabat pejuang, para peserta webinar pada pagi ini, untuk mengupas permasalahan seputar implementasi kurikulum merdeka dalam pengembangan karakter, maka pada hari ini kami hadirkan narasumber kita yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Profesor Eri Utomo, PhD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Profesor Eri Utomo, PhD. Latar belakang pendidikan: Bachelor on Educational Technology, Faculty of Education, IKIP Jakarta. Master of Education, University of Leeds, United Kingdom. Joint Graduate Degree in Curriculum Planning and Teacher Education, University of London Institute of Education, United Kingdom. PhD in Administrative and Policy Studies, Social and Comparative Study, International and Education Development, University of Pittsburgh, United States of America. Tahun 1983 sampai dengan 2016, beliau juga bertugas dalam Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. Tahun 2010 sampai dengan 2016, dosen S2 Pendidikan Dasar, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Jakarta. 2017 sampai dengan sekarang, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Jakarta. Jadi tidak salah lagi Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengundang beliau untuk berbincang-bincang bersama kita, berdiskusi bersama seputar implementasi kurikulum merdeka dalam kaitannya dengan pengembangan karakter. Baik, kita sambut Profesor Eri Utomo, PhD. Assalamualaikum, Prof.
masih di mute, Prof. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Iya, baik. Ya, ya baik Prof. Kita memiliki waktu sampai dengan pukul 10 ya Prof ya. Dan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, bahwa teknisnya ini nanti adalah Profesor Eri akan memaparkan, tetapi di tengah-tengah beliau memaparkan, bila mana ada pertanyaan dari Bapak Ibu, disilahkan. Begitu ya Prof ya. Jadi kita diskusi interaktif ya Prof. Ya baik, silakan Prof untuk memulai pemaparan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali diskusi pagi hari ini yang cerah dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini untuk sharing pengetahuan dan juga terutama adalah best practice. Bagaimana teman-teman guru, terutama guru-guru SD di dalam implementasi kurikulum apa ya? Kurikulum yang sekarang ya, kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Dan pada intinya adalah bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tuntutan kurikulum ya, dan juga bagaimana implementasi praktisnya di satuan pendidikan, yaitu di sekolah. Lebih dalam lagi adalah di kelas. Ya. Tadi malam saya sudah komunikasi dengan pihak penyelenggara. Ternyata yang dialami oleh banyak para guru adalah pertanyaan bagaimana menerjemahkan kurikulum itu di dalam praktik pembelajaran, terutama baik di kelas maupun juga di luar kelas. Ya. Pada intinya, apapun namanya kurikulum, ya, mau kurikulum yang 2013 atau kurikulum yang disederhanakan sekarang ini, memang masih banyak terjadi gap atau diskrepensi atau kesenjangan, terutama di dalam pemahaman guru di dalam melaksanakan kurikulum. Ya. Saya juga membina guru-guru di dalam jabatan untuk PPG di dalam melaksanakan kurikulum masih terdapat banyak hambatan, dan juga saya membimbing beberapa mahasiswa di masa sarjana, ya, baik di S2 maupun di S3. Yaitu tentang pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kurikulum. Ya. Kurikulum sebagai dokumen tidak akan bisa berjalan, apapun kurikulumnya itu, sebaik apapun kurikulumnya, jika tidak diimplementasikan secara baik, itu tentunya pengembangan sumber daya manusia itu belum bisa dapat kita harapkan. Terutama tadi dalam membutuhkan akhlakul karim, akhlak yang utama. Nah, sehingga saya akan mencoba untuk mengupas ini, dan tentunya saya juga akan meminta tanya jawab yang cukup komprehensif, ya, di mana Ibu Bapak yang sudah melaksanakan kurikulum itu di satuan pendidikan atau di kelas. Baik, kita awali paparan ini. Saya sedikit memaparkan, ya, nanti Bapak Ibu yang nanti banyak bertanya untuk kita saling terjadinya diskusi yang harmonis, ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana pemahaman Bapak Ibu di dalam melakukan dalam menerjemahkan kurikulum ini. Tapi pada intinya adalah bagaimana hasil yang nanti kita juga harapkan tentang pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas itu, artinya semata-mata tidak hanya kita melihat kepada kemampuan anak itu di dalam memahami materi, tetapi bagaimana sikap dari apa yang dia pahami itu yang dapat dia terapkan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di masyarakat. Jadi anak di sini saya tekankan hasil daripada proses pembelajaran yang cukup lama ini, artinya bahwa anak tidak
tidak sekedar memahami tahu tentang apa dan bagaimana, tetapi adalah anak memahami tahu tentang kemengapaan. Nah ini yang penting. Ini adalah pembentukan sikap akhlakul karimah. Kenapa anak harus memanfaatkan? Maaf, ada yang bocor ini. Mohon panitia kalau bisa di mute ya. Susah kalau. Ya, Bapak, Ibu bisa menonaktifkan. Saya akan mencoba memaparkan secara singkat sehingga pemahaman ini betul bisa dihayati dan bisa dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi saya tekankan di sini sekali lagi bahwa tidak hanya pada pembentukan hanya anak tahu tentang apa dan kebagaimanaan. Kalau saya katakan tahu tentang apa dan kebagaimanaan, menurut Bapak Ibu itu tuntutan kompetensi yang mana? Ada yang bisa menjawab? Kalau saya katakan tahu tentang apa dan bagaimana itu seperti apa? Yaitu tahu tentang tuntutan kompetensi pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan itu bisa dilakukan segala macam kegiatan pembelajaran yang berbasis pada siswa, baik itu project, baik itu kasus, baik itu discovery, baik itu inquiry, yang pada intinya adalah berbasis pada siswa yang belajar. Nah itu tentunya akan ditindaklanjuti dari kegiatan-kegiatan di sekolah melalui pembiasaan atau habituasi, melalui kegiatan-kegiatan terprogram, kegiatan spontanitas, ya, yang sehingga memberikan pembentukan sikap anak, di mana anak tahu bagaimana dia merawat tanaman ketika anak belajar di kelas 4, misalkan, atau di kelas 5, di kelas 6, yang juga di kelas-kelas rendah, bahwa tanaman itu menghasilkan oksigen dan manusia itu mengeluarkan oksigen, manusia membutuhkan oksigen itu, ya. Tetapi harus diingat sekali lagi bahwa anak di satuan pendidikan di SD itu adalah anak berpikir secara operasional konkret. Untuk itu konsep yang abstrak itu perlu difasilitasi melalui pemanfaatan teknologi, baik yang teknologi yang sangat sederhana, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, maupun dengan memanfaatkan teknologi media yang dibuat secara by design atau by utilization. By design artinya Bapak Ibu membuat atau video atau membuat game, ya, yang menarik anak untuk belajar. Atau by utilization, Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah di dalam memfasilitasi pembelajaran yang pada intinya adalah terdapat beberapa konsep yang abstrak yang perlu dikonkretkan. Sehingga anak belajar dari hal yang abstrak menjadi konkret, dari yang kompleks menjadi sederhana, yang sulit menjadi mudah untuk dipelajari oleh anak. Nah di sini. Dan juga bagaimana pengorganisasian kelas di dalam satu proses pembelajaran. Jadi learning loss itu tidak hanya terjadi, ya, saya perhatikan dari yang saya alami dari pelaksanaan kurikulum 75 sampai yang terbaru sekarang ini, baik itu kegiatan secara luring maupun secara daring ketika pandemi pada bulan Maret 2020, tahun 2020 itu, learning loss terjadi memang tidak hanya tidak terjadi ketika pandemi COVID, tetapi juga terjadi sebelumnya. Artinya bahwa pembelajaran, ya, beda antara mengajar dengan belajar. Karena di sini mengajar ini adalah Bapak Ibu mohon maaf hanya memberikan ekspositori, pendekatan secara ekspositori, mentransfer ilmu pengetahuan itu kepada siswa. Ya, kita tidak memahami apakah siswa itu paham atau tidak. Sehingga perwujudan dari apa yang dia ketahui dalam sikap, baik dia di rumah, ya, di sekolah, di masyarakat, itu tidak terjadi. Seperti ketika anak tahu sampah itu harus dibuang pada tempatnya, ada sampah yang kita harus buang di yang organik dan organik, dia tidak paham. Ya, kelas menjadi kotor, pekarangan sekolah kotor, tanaman dia cabut seenaknya.
Sebenarnya dia tahu apa makna dari pentingnya tanaman, tumbuhan bagi kehidupan manusia. Begitu juga ketika mereka misalkan menggunakan air, ketika mereka misalkan ada kegiatan sholat bersama, sholat zuhur bersama di sekolah, dia menggunakan air seenaknya saja. Sedangkan dia tahu tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan air karena air itu sangat sangat mahal. Nah, di sini jadi pembentukan sikap, baik sikap yang sifatnya secara spiritual ya, dan sifat secara horizontal itu perlu diwujudkan dalam kegiatan nyata dari apa yang dia tahu dan bagaimana dia memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dicamkan. Ya, jadi learning loss itu bukan terjadi hanya karena pandemi. Karena guru tidak melakukan namanya pembelajaran yang berbasis pada siswa. Itu kalau ditarik ke dalam teorinya itu adalah teori konstruktivisme teori. Jadi seperti misalkan kalau saya mengajar anak misalkan daun beragam bentuk, ya, bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen, itu hal yang sifatnya konsep yang abstrak. Itu perlu diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Sehingga anak tahu bagaimana memanfaatkan tanaman atau tumbuhan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi yang pembentukan sikap itu, apalagi di sini dikatakan ada sekarang ini yang berbasis kepada peserta didik yang Pancasila, ya, itu pada intinya sama. Ya, seperti dulu ada namanya penguatan pendidikan karakter, ya, karakter bangsa. Ya, sekarang profil pendidik Pancasila, artinya bahwa ini loh yang harus dibentuk oleh manusia Indonesia secara utuh dari apa yang dia pelajari, dari apa yang diketahui, dengan sikap kesehariannya yang sifatnya religius, saling menyikapi pendapat dari orang lain, ya, lalu berpikir dia secara kritis, berpikir secara kreatif, ya, dia bekerja secara kolaborasi, menghargai pendapat teman, ya, dia bisa berpikir secara logical thinking, ya, dia bisa mengomunikasikan baik secara lisan maupun secara tulisan dengan baik. Nah, disinilah adalah sikap-sikap yang dituntut seperti kebijakan yang ada sekarang ini. Nah, ini tentunya merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat komprehensif. Peran antara segitiga di sini adalah yang pertama adalah peran guru dan juga peran juga siswa dan juga materi aja. Jadi saya katakan segitiga ini. Jadi kalau saya katakan kalau misalkan hubungan antara guru dengan siswa artinya adalah hubungan secara pedagogik. Jadi bagaimana guru bisa mengantarkan siswa belajar secara benar-benar belajar, dia bisa memahami sesuai dengan tingkat usia anak di kelas rendah dan juga anak di kelas tinggi. Ketika guru menyusun bahan ajar, berarti antara guru dan bahan ajar, materi ajar, guru dengan misalkan kita menyediakan lembar kerja peserta didik, artinya kita memahami antisipasi apa yang akan menjadikan pertanyaan bagi siswa. Apalagi kalau konsep yang diberikan itu adalah abstrak bagi siswa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mempelajari dimensi kognisi dari manusia itu, kalau Bapak Ibu mempelajari taksonomi yang belum, kalau Ibu Bapak lihat di garis vertikal itu adalah dimensi kognisi yang sifatnya itu adalah faktual, lalu ada konseptual, ada prosedural, dan ada berpikir secara metakognisi. Nah, konsep di sini yang abstrak, yang sulit dipahami anak, ini perlu diterjemahkan dengan baik. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun bahan ajar yang baik itu adalah kita harus bisa mengantisipasi apa sih sebenarnya pertanyaan, ya, yang akan nanti dilontarkan oleh siswa. Karena konsep yang abstrak itu kita terjemahkan sehingga terjadinya satu proses pembelajaran. Nah, disinilah hubungan didaktik dan pedagogik, ya, bagi hubungan antara guru dan materi ajar. Nah, ketika siswa, ya, yang terakhir adalah antara siswa dengan materi ajar, artinya bahwa bagaimana siswa bisa memahami materi ajar yang kita buat, ya, sehingga dia paham terhadap konsep yang diajarkan. Nah, itu yang harus itu adalah hubungan secara didaktik.
Nah, kalau ini tidak terjadi, nah itulah yang bisa dikatakan learning loss. Ya, jadi learning loss itu tidak semata-mata karena pandemi yang 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 lalu, ya, tapi learning loss terjadi karena proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi anak. Jadi menurut tokoh Ausubel dikatakan belajar itu menyenangkan jika seorang anak itu memahami apa materi yang diberikan, ya, dan materi yang diberikan itu tentunya akan dipraktikkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, disinilah pembentukan capaian pembelajaran atau kompetensi yang dituntut tidak hanya kepada pengetahuan semata-mata, tetapi juga kepada bentukan sikap, akhlakul karim, akhlak gitu. Apalagi bagi teman-teman di guru-guru di Al-Azhar ini, kalau kita kaitkan dengan surat di ayat suci Al-Quran itu, oh sangat kental sekali. Bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Itu bisa dipraktikkan sangat kental sekali di sekolah-sekolah seperti di Al-Azhar. Ya, sehingga dia bisa menyikapi bahwa bersih itu adalah bagian dari sebagai iman. Mengapa kita harus menggosok gigi? Mengapa kita harus mencuci tangan? Ya, dan lain-lain semuanya itu harus dijelaskan kemengapaan. Kemengapaan itu diawali dari ketahuan dia, pemahaman dia, dari pengetahuan yang disajikan atau yang harus diberikan di dalam kurikulum. Baik Bapak Ibu, ini sekedar itu untuk kita bisa menyikapi apa yang dimaknai dalam pelaksanaan kurikulum. Memang itu kompleks sehingga dikatakan bahwa mengajar itu adalah suatu seni. Jadi Bapak Ibu harus melihat bagaimana peran bahan ajar yang Bapak harus buat. Bagaimana hubungan Bapak dan Ibu dengan anak didik, ya, terutama bagi anak-anak didik di sekolah dasar itu. Karena mereka itu ada yang kelas rendah. Kelas rendah artinya merupakan learning transisi dari pendidikan anak usia dini sampai di anak di kelas 3. Itu hati-hati dalam pembelajaran di kelas-kelas rendah. Ya. Karena ketika terjadi pemahaman yang salah konsep, itu akan terbawa terus sampai dia besar. Ya, itu berdampak sangat signifikan. Nah, itu yang terjadi dikatakan learning loss di sini. Dan bahayanya kalau terjadi miskonsepsi dari apa yang dia pahami, dari apa yang dia pelajari. Nah, misalkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelompok, yang memerlukan pembelajaran yang berbasis pada siswa, atau belajar secara berpasangan, apapun kegiatan pembelajarannya yang berbasis pada siswa, itu nampak di dalam kegiatan seperti yang saya lakukan di dalam melihat teman-teman yang saya dampingi untuk PPG. Nampak di dalam kelas itu adalah kelompok, ya, kelompok belajar dalam kelompok. Tetapi interaksi pembelajaran di dalam kelompok itu tetap mereka mengerjakan tugas secara individual di dalam kelompok, ya, sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh guru. Jadi tidak terjadi yang dikatakan namanya mengomunikasikan, ya, kemampuan berbahasa. Termasuk juga meningkatkan literasi baik membaca maupun menulis dan juga berhitung. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nampaknya kelihatannya sudah kelompok, tetapi tidak terjadi interaksi. Jadi almarhumah Ibu Koni Simiawan ketika itu menjadi kepala pusat saya ketika kurikulum 84 dikatakan guru pada umumnya hanya memberikan nampak di dalam kelas itu terjadi anak sibuk secara fisik, tetapi mental anak belajar itu tidak nampak. Mental itu nampak ketika terjadi proses di dalam membahas sesuatu permasalahan yang memang menjadi topik yang disajikan ketika guru membelajarkan sesuatu topik yang diajarkan pada beberapa pertemuan di dalam kelas. Jadi pembelajaran itu baik juga bisa dilakukan baik di dalam kelas maupun juga pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu kita coba untuk diskusikan pagi ini. Bagaimana seharusnya pembelajaran itu bisa dilakukan. Tentunya itu semuanya tergantung dari perangkat yang kita siapkan dan juga pemahaman Bapak Ibu bagaimana menerjemahkan kurikulum itu di dalam praktik sehari-hari untuk kita siapkan bahannya itu kepada siswa yang beragam kemampuan yang ada di kelas yang kita
yang kita ampu, beragam juga minat, beragam juga pemahaman, ya. Karena ada anak yang cepat, ada juga anak yang lambat. Tetapi dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu untuk mencapai capaian pembelajaran itu, Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan anak yang belum bisa. Ya, kalau di Amerika dikatakan no child left behind. Kita tidak boleh meninggal bagi mereka yang bisa. Bukan karena mereka bodoh, tapi mungkin mereka memerlukan, perlu mereka difasilitasi, perlu mereka didampingi untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang Bapak Ibu sudah tetapkan. Nah itu Bu, Bapak Ibu. Memang ini mudah dalam teorinya seperti itu. Tapi ketika kita praktik, nah itu yang terjadi gap ya antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di implementasi baik di kelas maupun di luar. Baik, kalau gitu saya sajikan melalui beberapa informasi melalui PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa memiliki. Saya sudah share ke panitia. Baik, nah ini katanya topiknya adalah tentang implementasi kurikulum merdeka dalam pengembangan karakter. Ya, di sini ada ciri-ciri dari pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila, bagaimana dia bisa belajar secara mandiri ya, Bapak Ibu sudah pernah baca mungkin ya. Bagaimana dia berpikir kreatif, ya, bagaimana dia bisa belajar. Nah, secara bergotong royong artinya belajar secara kolaborasi, lalu bagaimana kebinekaan global, ya sesuai dengan falsafah yang ada di dalam Pancasila. Dia berpikirnya tentang bagaimana itu ketika kita mengkaji topik-topik tertentu, bagaimana kita menyikapi ya kebinekaan dalam konteks kebinekaan dan konteks global. Lalu bagaimana kita dikatakan yang beriman dan yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dimiliki oleh siswa masing-masing, ya sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Tapi pada intinya adalah bagaimana mereka bisa belajar pengetahuan dengan cara pendekatan yang sangat beragam, ya. Sehingga yang nantinya akan diwujudkan dalam pembentukan sikap, ya, baik sikap secara spiritual maupun sikap secara horizontal. Nah ini yang saya diminta untuk kita coba sama-sama kita membahas. Yang dikatakan kurikulum merdeka ini artinya bahwa memang merdeka dalam arti kata dari pihak guru, mungkin Bapak Ibu diberikan kebebasan di dalam menyiapkan perangkat, ya, menyusun perangkat, ya, sesuai dengan tuntutan. Ya. Tuntutan yang utama adalah pada capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Tetapi di sini dengan penekanan bagaimana pengembangan karakter, ya itu bisa diwujudkan dalam suatu proses pembelajaran. Ya. Lanjut, Bu Feni. Saya nggak tahu siapa yang mau operate, Bu Feni atau pihak panitia. Nah ini ya, saya sitir dari Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya sejak lahir. Sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Dikatakan manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya secara lahir batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Nah ini dalam sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana mereka itu bisa memerdekakan karena sejak lahir ya, sejak merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi pendidikan itu yang mengisi hidup manusia itu, bagaimana dia bisa berpikir, bertindak dari apa yang dia paham. Karena itu akan bersandar pada potensi yang ada pada masing-masing diri siswa. Nah, yang tugas kita bersama itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, terutama di sini adalah anak SD. Ya, saya sangat interest dengan SD karena itu adalah sebagai landasan pertama mereka akan memperoleh pendidikan. Ya, sampai nanti dia dewasa, dia akan, kalau dia anaknya kreatif, berpikir secara inovatif, dan itu tentunya akan melahirkan ya, manusia yang memang dia nanti ke depan dia menjadi suatu inventor, ya, menjadi suatu inovator, ya. Dia berpikir secara inovasi. Ya.
Nah ini yang dikatakan sekarang ini adalah, apalagi sekarang ini anak-anak didik kita ini adalah anak-anak didik milenial. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru juga harus mengikuti ya kecenderungan di abad 2001. Gitu. Karena peran guru kapanpun tidak akan bisa dirubah oleh robot. Tetapi bagaimana kita memfasilitasi anak, bagaimana anak menggunakan gadget, bagaimana anak memanfaatkan semua teknologi yang ada itu menjadi tuntutan mereka ke depan. Ya, sekarang anak-anak sekarang, apalagi yang sudah bekerja itu, mereka tidak selalu harus datang ke kantor. Mereka bisa menghasilkan produk secara inovatif dan itu menghasilkan tentunya menghasilkan gaji yang cukup besar karena mereka dikatakan nomad. Mereka dikatakan belajar di mana bekerja dimanapun, tetapi mereka menghasilkan satu hasil yang signifikan, ya tidak perlu mereka tidak perlu mereka datang misalkan ke kantor misalkan. Mereka bisa bekerja di mana saja. Atau mereka bekerja secara co-working. Nah, co-working di sini adalah tuntutan pembelajaran secara kolaborasi. Itu adalah dampak daripada pembelajaran secara collaborative learning. Itu yang memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana mereka bekerja di masyarakat. Ya, sekarang sudah banyak bekerja secara anak-anak muda sekarang secara kolaboratif dan mereka bekerja di mana. Tapi mereka menghasilkan suatu hasil yang cukup baik. Nah, itu adalah hasil dari pendidikan yang kita mengantisipasi kepada perubahan paradigma. The shift paradigm di dalam pendidikan itu sangat-sangat cepat sekali. Dan kalau kita tidak mengikuti ini, kita akan tertinggal. Ya. Dan anak didik sulit untuk mereka membelajarkan. Kalau kita masih menggunakan tradisi yang sangat tradisional, mereka merasa bosan. Ya, karena mereka, kalau kita hanya mengajarkan fakta, dengan kita menuliskan misalkan di papan tulis atau Bapak Ibu menuliskan dalam lembar kerja, mereka bisa melakukan googling. Ya, mereka bisa melakukan googling di Google, dia mencari informasi sangat cepat sekali. Nah, itu harus kita ikuti bagaimana kita memfasilitasi mereka dengan memanfaatkan teknologi dalam satu proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Lalu lanjut. Nah, di sini ya dikatakan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, ya, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Nah, ini tidak lepas sesuai dengan amanat yang ada di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, juga kita mempertimbangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya diawali dengan pelajar yang memang betul-betul kompeten itu, artinya pelajar yang memiliki pengetahuan, ya, pelajar yang bisa memecahkan permasalahan di masyarakat, tetapi dia memiliki karakter sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam Pancasila. Ya. Lanjut. Nah, ini yang Bapak Ibu pahami atau Bapak Ibu ketahui dalam beberapa informasi atau kebijakan yang sekarang ini, ya. Jadi memang ketika Menteri yang lalu mengatakan ada penguatan pendidikan karakter, ada pendidikan karakter bangsa, ya, karena saya mengawal ini semuanya. Lalu juga ada pelajar Pancasila yang pada intinya adalah pertama beriman dan bertakwa, bagaimana dia bisa memiliki kemandirian di dalam suatu proses pembelajaran. Dia berpikir secara kritis, secara nalar, berpikir juga secara kreatif, bekerjanya juga secara bergotong royong, ya, juga mempertimbangkan tentang kebinekaan global. Jadi ada pepatah mengatakan think locally, ya, think globally, jadi pikir saya kita global, tapi kita melakukan satu kegiatan act secara locally sesuai dengan apa permasalahan yang ada di yang kita hadapi sehari-hari di lingkungan kita. Tapi kita bisa berpikir secara global, ya. Tapi kita juga bisa melakukan kegiatan secara komprehensif sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh kita secara pribadi dan juga siswa ketika dia menghadapi satu permasalahan. Ya. Dan memang sifatnya normatif, tetapi ini perlu diterapkan di dalam kegiatan yang nyata. Berpikir kritis, kreatif itu jelas. Karena ini adalah tuntutan dari pembelajaran di abad 2001.
mereka juga belajar baik itu sifatnya multidisiplin dan interdisiplin. Mereka bisa memanfaatkan penggunaan bahasa untuk alat mengomunikasikan, ya, memiliki ada keterampilan reseptif dan juga produktif di dalam dia mempelajari pengetahuan. Dia mempelajarinya itu secara kolaboratif, ya, untuk mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya kita berpikir pada lower order thinking skill. Memang diawali dari berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat menengah atau medium order thinking skill, sampai berpikir di dalam higher order thinking skill. Jadi kalau Bapak Ibu mengkaji dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson sama Krathwohl itu, bisa nampak bahwa yang dikatakan namanya higher order thinking skill itu adalah berpikir pada tingkat analisis, berpikir pada tingkat evaluasi sampai dia meng-create sesuatu, ya, sesuai dengan dimensi kognisi dari yang namanya konseptual, prosedural sampai pada meta. Jadi itu ada di, kalau Bapak Ibu adalah taksonomi Bloom, ya, ada sumbu I, sumbu X di sini adalah pada tingkat-tingkat berpikir. Di sebelah kanan itu adalah namanya higher order thinking skill. Pembelajaran ya harus sampai kepada berpikir tingkat tinggi. Ya. Tapi jangan diasumsikan, oh Pak ini kita anak kelas rendah, belum sampai ke situ. Oh, tentunya kita harus memperhatikan usia dari anak itu. Mereka bisa diajak belajar sambil bermain untuk berpikir tinggi. Sebenarnya itu adalah berpikir tingkat tinggi. Ya, itu harus kita dicobakan di dalam kita menyusun satu program pembelajaran dalam RPP, ya, sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran, ya, dan juga strategi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dikatakan belajar tingkat tinggi, dia berpikir secara jauh ke depan, itu bisa kita lakukan baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi, untuk melatih mereka untuk berpikir, ya. Nah, sehingga pembelajarannya itu tentunya harus menyenangkan. Ya, ingat, belajar tentu sambil bermain. Ya, saya perhatikan pembelajaran di negara-negara maju itu adalah mereka learning by playing, learning by doing something. Yang menarik bagi mereka, sesuai dengan kekhasan mereka adalah mereka senang bermain. Tapi melalui bermain itu kita ajak mereka untuk belajar. Nah, ini sebenarnya bagaimana pembentukan pelajar Pancasila itu adalah seperti juga pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi. Tapi kalau sekolah misalkan yang jauh di sana, teman-teman kita yang jauh di daerah 3T, karena saya pernah diminta untuk kampus mengajar di daerah-daerah yang 3T, yang tidak memiliki listrik, apalagi internet, tidak ada. Dia bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang fakta yang dilihat oleh anak sehari-hari, keseharian. Belajar mengenai hutan, ya, belajar mengenai danau, ya, belajar mengenai laut yang ada di sekitar mereka itu merupakan adalah suatu pembelajaran yang betul-betul kontekstual, ya. Tetapi kalau itu bisa difasilitasi, misalkan bagaimana Bapak Ibu mengajarkan misalnya kelas 6 di semester 1 misalkan benda-benda di ruang angkasa, apakah itu konsep yang abstrak atau yang konkret, yang dekat atau yang jauh. Nah, di sini kita perlu memfasilitasi menggunakan media yang relevan, ya, baik itu yang dibuat sendiri ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan dari media yang disediakan oleh pemerintah, ya, bisa menggunakan itu di dalam memfasilitasi. Ingat ya, di dalam memfasilitasi, bukan menggantikan Bapak Ibu, tapi memfasilitasi belajar agar tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran itu dapat tercapai. Ya, karena di sini peranannya namanya educational technology itu adalah untuk memfasilitasi learning, di mana memfasilitasi untuk konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi konkret, yang tadinya jauh menjadi dekat bagi anak. Tetapi tetap mereka itu memanfaatkannya, ya, belajar sambil bermain. Tapi tetap kita mencapai tujuan, ya, sesuai dengan target yang kita tetapkan. Ya, next Bu. Nah, di sini dikatakan, nah itu kan ternyata bahwa prinsip pembelajaran profil Pancasila tidak jauh dari apa yang memang pedagogi di dalam pembelajaran. Satu itu sifatnya adalah holistik, ya, jadi bermakna secara utuh, ya. Dia kontekstual,
Jadi pemanfaatan lingkungan dan apapun bisa digunakan. Selain lingkungan, kalau itu tersedia juga dengan media yang sifatnya elektronik bisa dimanfaatkan di dalam memfasilitasi belajar. Karena prinsip dikatakan di sini, prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pelajaran pada pengalaman nyata. Jadi itu kalau berkaitan dengan misalkan ada di PPKN, lakukan adalah simulasi, bermain peran, atau langsung melakukan terhadap sasaran ya Bapak Ibu untuk bisa membelajarkan bagaimana pembelajaran misalkan kita toleransi terhadap agama yang lain, bagaimana kita menyikapi untuk membantu orang yang memerlukan bantuan, ya bagaimana kita mengumpulkan dana untuk bagi teman-teman yang tidak mampu. Nah itu adalah pewujudan konteks ya nyata yang dilakukan oleh siswa ataupun kelompok siswa di dalam membantu teman-teman yang kurang mampu. Di sini adalah wujud daripada pembelajaran, itu lalu juga merupakan suatu pembelajaran yang konkret yang dilakukan oleh anak di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, yang ketiga ini yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu memang harus berpusat kepada peserta didik, bukan berpusat kepada guru. Jadi dikatakan student-centered learning itu adalah memang betul adalah pembelajaran bagaimana kita, peran guru di sini adalah memfasilitasi mereka di dalam suatu pembelajaran. Baik dia lakukan secara individual, secara berpasangan maupun secara berkelompok. Sehingga kalau kita mengelompokkan siswa itu harus terjadi betul-betul bagaimana interaksi pembelajaran di dalam kelompok. Guru perlu mendampingi, memfasilitasi mereka untuk membahas topik yang ada. Karena di sini dikatakan berpusat pada peserta didik artinya mendorong siswa untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif. Apapun pendekatan yang digunakan, baik itu project, ya, itu membutuhkan suatu waktu yang cukup relatif panjang, atau itu adalah case-based learning, ya, ada kasus yang dipelajari yang aktual yang harus dipecahkan bersama. Baik itu juga discovery, mereka melakukan pencarian, inquiry, mereka mencoba untuk menanyakan lebih jauh, ya. Okay. Semua pendekatan itu adalah berpusat pada siswa, ya, sehingga di sini menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik project profil sesuai dengan minat. Nah ini Bapak Ibu. Karena itu berdasarkan minat yang mereka ingin coba bahas, itu perlu juga kita fasilitasi. Karena ini semuanya adalah dalam konteks berpusat belajar, learning berpusat pada siswa. Makanya disebut adalah student-centered learning. Bukannya kita dalam kelompok, nyatanya kelompok, tetapi mereka tidak terjadi interaksi. Jadi mereka tuh sibuk, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Berarti mereka look busy, dalam bahasa Inggris adalah look busy but they do not do something. Dia sibuk, tapi mentalnya tidak aktif. Sehingga saya ingat sekali pesannya almarhumah Prof. Poni mengatakan, physically, mentally aktif. Jadi baik fisik maupun mental aktif. Ketika mereka belajar melalui pajangan yang ada di dalam kelas, artinya kelompok lain juga belajar mengenai apa yang dihasilkan oleh kelompok lain. Disitulah terjadi satu proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kalau selanjutnya adalah eksploratif, mengatakan bahwa prinsip ini adalah berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebih lebar. Karena belajar itu tidak hanya pada ruang tertutup pada kelas, tapi juga ruang yang lebih lebar, baik itu juga di luar kelas, di luar dan juga di luar sekolah. Jadi ada kesempatan untuk kita untuk mengajak mereka melihat langsung yang terjadi, misalkan kegiatan di pasar, misalkan. Mereka harus bisa mengamati. Mereka harus bisa melakukan berdiskusi dengan objek ataupun subjek yang mereka akan lakukan, misalkan melalui wawancara. Dan mereka juga bisa menuliskan laporan itu. Merupakan satu keterampilan produktif. Jadi utuh di dalam satu proses pembelajaran itu. Dan ini juga menarik bagi mereka.
Karena pembelajaran ini tidak hanya di dalam kelas, tapi proses ini juga di luar kelas, ya, di luar juga di luar sekolah itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya masalahnya simple di sini. Ya, kalau dilihat. Jadi sebenarnya ini kalau saya melihat ini berbasis kepada satuan pendidikan. Sehingga kalau dikatakan sekolah yang sudah berbudaya mutu yang tinggi, ya akhirnya dulu Pak Menteri Muhajir mengatakan sekolah itu mempunyai branding, sekolah itu mempunyai ciri khas apabila sekolah tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuan sekolah itu tentunya dilakukan, ya, kegiatannya itu adalah melalui kegiatan-kegiatan in dan co-kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat anak. Ya. Artinya sekolah atau satuan pendidikan menyiapkan program itu. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan-kegiatan habituasi atau yang dikatakan nurturun effects dari apa yang dia pelajari. Nah, itu harus terjadi. Ya, nggak lepas dari itu. Jadi sebenarnya sekolah yang berbudaya mutu yang baik, sekolah yang memiliki branding yang cukup baik, kalau sekolah-sekolah itu bisa mewujudkan kegiatan inko, ekstra, dan pembiasaan itu sesuai dengan visi yang ditetapkan di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Sehingga muncullah di sini adalah satu the school culture yang dikatakan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Kalau di sekolah itu dikatakan, misalkan visinya adalah bersih adalah sebagian dari iman. Dia bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan itu, baik dari kegiatan-kegiatan di in dan co, dan juga melalui pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan terprogram atau spontanitas yang dilakukan di sekolah itu. Sehingga anak melakukan kegiatan-kegiatan ya sesuai dengan visi misi sekolah itu. Pembelajarannya cukup kental dengan pembelajaran berbasis siswa, ya. Anak senang dalam satu proses pembelajarannya, baik di kelas, di luar kelas maupun di luar sekolah, ya. Menjadi interaksi yang cukup signifikan antar mereka. Mereka bisa mendiskusikan, mereka bisa menuliskan laporan dengan baik, menulis dengan baik. Berarti kita juga menumbuhkan kegiatan literasi dan numerasi di situ. Literasi mengenai kesehatan, ya, literasi mengenai makanan, mengenai kebersihan, cukup kental karena mereka dibiasakan untuk membaca, ya, membaca informasi. Ditambahkan kalau kegiatan-kegiatan seperti di Al-Azhar itu bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan adab sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Quran misalnya. Wah, itu cukup kental sekali. Cukup kental sekali. Asal kegiatan-kegiatan keempat kegiatan ini, inko, ekstra, dan juga pembiasaan itu bisa berjalan sesuai dengan visi misi sekolah. Sehingga kelihatan, oh sekolah ini memang sekolah yang berbudaya. Ya, sehingga ketika saya menjadi juri lomba nasional kepala sekolah atau sekolah yang berbudaya mutu yang tinggi, saya hanya mengatakan, coba Bapak Ibu jelaskan apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah, sebagai manajer sekolah untuk mewujudkan visi misi sekolah itu sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah. Hanya itu aja. Kalau bisa menjelaskan dengan baik, artinya ada bukti dan nyata antara kegiatan info, tentunya pembelajaran yang berbasis siswa tadi, pembelajaran secara kontekstual itu terjadi dengan baik di sekolah. Mereka juga tidak belajar hanya tahu tentang apa dan bagaimana, karena metodologi dalam pedagogik yang cukup bagus, tetapi juga pada pembiasaan. Nah, habituasi itu, pembiasaan itu yang mengakibatkan anak itu akan bersikap memiliki akhlakul karimah yang baik. Dia bisa menyikapi bagaimana yang kotor itu harus dibuang pada tempatnya, bagaimana bisa merawat tanaman sehingga sekolah memiliki juara di dalam lomba misalkan kegiatan-kegiatan adiwiyata ya kalau salah ya. Itu memang betul disadari oleh siswa pentingnya tanaman, tumbuhan ya.
yang merupakan sumber untuk kehidupan. Dan dia rawat itu, ya, dia pelihara itu, yang karena itu berfungsi untuk kehidupan. Karena dia tahu bahwa tanaman itu banyak mengandung oksigen, dia tahu bahwa dengan banyaknya tanaman di sekitar sekolah, sekolah menjadi rindang, menjadi bersih juga sekolah. Nah, disinilah pembiasaan-pembiasaan itu yang juga memberikan dampak juga kegiatan-kegiatan mereka itu, sikap mereka itu di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. Nah, disinilah yang terlihat bahwa capaian pembelajaran kita yang kita tetapkan ternyata memang tercapai dengan baik. Asal teman-teman guru memahami apa yang perlu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keempat, ini ada 3 ya, keempat ini ditambah lagi pembiasaan itu, menjadi suatu kegiatan utama di dalam mencapai visi misi sekolah, sehingga akan membentuk suatu budaya sekolah, ya, membentuk suatu school culture. Oh, dikatakan, oh sekolah X ini adalah sekolah yang disiplin. Oh, sekolah X ini adalah sekolah yang memang prestasinya bagus. Tapi bukan hanya prestasi dari nilai, tetapi dilihat dari perwujudan sikap dari keseharian anak di sekolah yang bersangkutan. Ya, lanjut. Nah, di sini adalah beberapa alokasi waktu ya, kalau ini dikatakan proyek, ya, ini juga saya ambil dari bahan di yang ada di kementerian, ya. Jadi ada dari jumlah alokasi jam proyek ya dan profil per tahun. Nah, ini sebenarnya bisa diatur di dalam program sekolah, ya, untuk menyusun bagaimana proyek yang akan dilakukan, ya, ini dari SD sampai sekolah menengah atas dan kejuruan, ya. Kelihatan di sini di SD memiliki 250 jam pelajaran di kelas-kelas 1 dan 5, di kelas-kelas tinggi itu 224, karena mengingat lebih kecil karena mereka juga harus disiapkan untuk ujian, untuk melihat kompetensi capaian pembelajaran di kelas 6 itu sebelum mereka melanjut ke SMP. Lanjut lagi, Bu. Nah, di sini adalah alur kalau dikatakan perencanaan untuk proyek profil peserta didik yang Pancasila di sini. Tentunya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga di sekolah membutuhkan tim satu proyek, karena itu proyek itu adalah panjang kalau itu akan dilakukan sesuai dengan visi misi sekolah. Dan 2 juga harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan itu sendiri. Jadi ada teman-teman di bagian kurikulum dan keterlibatan guru dalam menyusun proyek yang benar-benar juga bermakna sesuai dengan visi misi sekolah itu sendiri. Merancang dengan dimisi tema dan waktu proyek itu, ya, mulai dari kelas rendah sampai di kelas tinggi. Lalu juga menyusun modul, ya, artinya menyusun misalkan materi ajar, ya, sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran yang ada, juga berkaitan dengan proyek itu sendiri, dan juga merancang strategi pelaporan dan hasil proyek. Karena itu harus nampak, ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam program di sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalkan sekolah itu ingin membuat satu proyek mengenai kebersihan, ya, lingkungan yang bersih di sekolah, itu merupakan satu kegiatan yang cukup relatif panjang, dan itu perlu dilakukan oleh kelas-kelas baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, itu tentunya perlu merencanakan satu strategi, dan juga bagaimana itu nanti pelaporan hasil satu proyek, ya, dari proyek itu sendiri, dan juga dari pemahaman juga yang utama juga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang Bapak Ibu susun di dalam misalkan di dalam RPP, ya. Lanjut. Dan di sini ya itu adalah beberapa topik-topik yang tema dan juga contoh-contoh yang bisa digunakan, ya, sesuai dengan konteks yang ada, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan setelah mungkin ada rapat di sekolah, di satuan pendidikan itu, untuk menetapkan contoh apa sebenarnya tema yang akan kita berikan. Tentunya tidak lepas dari visi misi sekolah itu sendiri. Misalkan di sini adalah tema tentang gaya hidup yang berkelanjutan,
misalkan bagaimana dia bisa memahami, misalkan sekarang ada di musim kemarau atau di musim hujan, ya, bagaimana itu bisa disikapi, misalkan eh, menyikapi masalah banjir, disikapi masalah kebersihan, ya, tentunya sesuai dengan topik yang relevan, ya. Dan juga misalkan yang utama ini yang penting itu adalah mengenai menyikapi mengenai local wisdom atau kearifan lokal. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu bisa membuat satu proyek yang menarik, gitu. Di sekolah ini memiliki suatu proyek yang cukup signifikan dengan visi dan misi sekolah itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ya, ada beberapa tema ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika dan macam-macam tema ya, bangunlah jiwa dan raganya. Ya sebenarnya ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya lebih fleksibel kalau dikatakan merdeka belajar, ya tentunya ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah itu sendiri. Dan terakhir di sini ada, sebenarnya saya coba lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya di sini ada yang lebih konkret, karena ini ada beberapa catatan kemarin dari panitia bahwa bagaimana sih menurunkan CP dan menjadi TP dan ATP, ya mungkin nanti banyak kita diskusikan di dalam diskusi ini, karena ini teknis sekali ya. Jadi bagaimana menerjemahkan capaian pembelajaran, lalu apa yang perlu dicapai dalam pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan disajikan, langkah-langkah di dalam pembelajaran. Dan mungkin Bapak Ibu bisa melakukan googling banyak di sini, bagaimana menurunkan capaian pembelajaran itu menjadi konkret dalam perencanaan pembelajaran sehari-hari di dalam kelas maupun di luar kelas, sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran. Jadi kalau saya tarik sebagai kesimpulan di sini adalah bahwa pembelajaran itu belajar itu tidak hanya tahu tentang apa dan kebagaimana, tapi yang utama adalah pada bagaimana sikap anak itu dari apa yang dia tahu. Sehingga kalau dilihat dari mengacu kepada misalkan UNESCO, dikatakan bahwa dikatakan learning to do. Learning pertama adalah learning to know, itu artinya adalah pengetahuan yang harus dicapai melalui learning to do, ya. Ya, seperti yang K13 juga ada namanya scientific, keterampilan saintifik, artinya bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada siswa untuk memperoleh pengetahuannya melalui berbagai cara, melalui proyek, melalui kasus, ya. Lalu ada dikatakan learning to live together with harmony, artinya di situ belajar secara kolaboratif learn. Nah ini collaborative learn, bisa juga pair learn, ya, secara berpasangan, sehingga mereka bisa mengomunikasikan, bisa menuliskan secara bersama, ya, bekerja secara kolaborasi. Lalu juga kepada learning to be. Nah di sini to be-nya ini yang tidak pernah nampak di dalam kegiatan pembelajaran dari hasil belajar. Ya, saya berkali-kali di dalam pendampingan untuk program profesi guru, learning to be-nya ini yang sangat di-ignore, yang sangat diabaikan. Lebih pada learning to know. Jadi kalau dikatakan di Indonesia ini lebih banyak teaching to the test, ya, mengajar hanya untuk pada tes, itu terbukti karena tuntutan yang utama adalah catat buku, ya. Kalau dulu katanya dikatakan dulu Bapak Ibu pernah kenal namanya CBSA kan, sehingga dijelaskan CBSA itu kepanjangan catat buku sampai habis, gitu. Karena lebih mengenanya kepada learning to know-nya, gitu. Tidak kepada sebenarnya kompetensi atau capaiannya itu adalah kepada capaian, itu kan adalah sikap. Ya, tentunya ada capaian belajar itu, tentunya ada beberapa urean yang harus dicapai dalam pembelajaran itu melalui beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai, melalui juga beberapa materi yang ada.
Nah, itu yang perlu diterjemahkan di dalam, misalkan lebih kecil konkret dalam perencanaan itu adalah dalam bentuk RPP. Bagaimana awal di dalam suatu kegiatan itu harus disajikan. Kalau materi baru itu apa yang harus disampaikan. Kalau itu materi lanjutan itu apa yang harus dijelaskan, merupakan suatu konektivitas dari materi yang sebelumnya. Ya, itu bagaimana kegiatan-kegiatan inti sesuai dengan sintak pembelajaran yang ada, ya, dan juga bagaimana melakukan penilaian ya, yang sifatnya tidak hanya menilai dari hasil, bukan dinilai, bukannya diakses, tapi dievaluate. Evaluate itu untuk memperbaiki siswa yang belum paham, ya. Siswa yang sudah paham lalu harus diberikan apa? Nah, itu yang perlu kita mengevaluasi, ya, untuk supaya mereka mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan juga perangkat-perangkat apa yang harus kita siapkan, ya, learning material apa yang harus kita siapkan. Karena di sini katanya untuk kurikulum yang baru Bapak Ibu diminta untuk membuat suatu modul, ya. Artinya modul itu adalah semacam learning material yang berisi tentang adanya tujuan, ya, ada materi yang akan disampaikan, lalu langkah-langkah pencapaian materi itu sendiri. Apalagi kalau materi itu sifatnya adalah abstrak. Nah, itu abstrak itu juga nanti harus difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi yang membuat dari yang abstrak itu menjadi konkret. Ya. Dari yang sulit menjadi mudah. Dari yang kompleks menjadi sederhana. Ya. Nah, capaian evaluasi itu juga bisa memperbaiki program yang Bapak Ibu lontarkan, seperti kita melakukan review terhadap praktek dalam pembelajaran itu untuk supaya ke depan itu lebih bagus. Oh, misalkan saya lihat misalkan di dalam kelas itu adalah betul organisasinya adalah belajar secara kelompok, tetapi tidak terjadi interaksi dalam kelompok. Yang terjadi adalah mereka tetap belajar secara individual mengerjakan LKPD misalkan. Itu tidak terjadi bahwa pembelajaran itu bermakna. Mereka tetap mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ada dalam lembar kerja. Tetapi yang namanya kolaborasi, mendiskusikan. Lalu ada pertanyaan lagi. Karena mereka belum mampu Pak berdiskusi. Lah, perlu kita dampingi bagaimana melakukan diskusi dengan baik. Nah, disitulah peran kita merupakan benar-benar sebagai fasilitator di dalam pencapaian tentunya capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi memang mengajar itu adalah satu seni, art. Ya, masuk dari mana itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Tapi yang utamanya itu adalah bagaimana pencapaian kompetensi. Karena kompetensi itu adalah ada sikap, ada pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu camkan. Dan yang selanjutnya itu adalah bagaimana sikap mereka dari apa yang mereka tonjolkan, yang merupakan satu nurturing efek dari apa yang dia tahu tentang apa dan bagaimana. Bukan hanya mengacu kepada pengetahuan. Karena ke depan nanti, skill yang dituntut adalah ketika mereka sudah selesai, mereka akan mencari lapangan pekerjaan. Skill yang dituntut oleh dunia kerja adalah, pertama itu adalah problem solving skill. Mereka ada masalah, saya nggak peduli mereka dari universitas mana, ini ada masalah, kamu mau bekerja di perusahaan saya, kamu bisa nggak pecahkan masalah seperti ini. Nah, disitulah ternyata hasil dari pembelajaran yang berbasis pada siswa, berbasis pada masalah, dikerjakan secara individual dan kolaborasi ini memberikan dampak terhadap bagaimana dia berperilaku ketika dia bekerja. Ketika ada masalah, misalnya dia mau melamar suatu pekerjaan, saya bisa memecahkan masalah secara sistematik, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini Bapak Ibu, tuntutan. Lalu yang kedua adalah dia memiliki leadership, memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, terus kalau tidak salah yang terakhir itu adalah memiliki emotional intelligence. Artinya dia bisa bekerja, ya, menyikapi hasil karya orang lain, ya, bisa berkontribusi pada. Jadi dia tidak bersifat arogan, tidak bersifat sombong, tapi saling bahwa bekerja secara kolaborasi itu akan saling mengisi
ya complementary terhadap proyek yang dikerjakan. Dia tidak berpikir secara selfish, dia mau menang sendiri, tetapi dia mengkontribusi. Karena dikatakan bahwa pepatah mengatakan bahwa success is a teamwork. Sukses itu bukan individual. Sukses itu adalah suatu kerja kolaboratif. Nah, ternyata betul. Tuntutan dari yang pelajar profil pendidikan Pancasila itu dengan tuntutan ke depan di situ adalah success is teamwork. Bahwa kerja secara kolaboratif itu bukannya menyontek, tapi kerja secara kolaboratif itu adalah tuntutan di abad yang sekarang. Baik Bapak dan Ibu, silakan. Saya lebih senang kalau ada tanya jawab ya, karena kalau saya bicara ini namanya pendekatan secara ekspositori, ya hanya mentransfer saja ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena yang diberikan itu belum tentu itu memberikan proses belajar, learning. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu. Nah disitulah dikatakan bahwa no one perfect, tidak ada sesuatu yang perfect, ya kecuali yang ada di atas. Ya, tapi kita kolaborasi itu memberikan, saling mengisi. Baik, Prof. Mohon maaf ya. Terima kasih Profesor Eri atas pemaparan materi pada pagi ini. Luar biasa Bapak Ibu semua, mencas kembali kita di saat kita memang sedang kebingungan ya, bagaimana sih caranya mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Apalagi muara dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana kita mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya memang kalau kita runut dari kurikulum sebelumnya ya Prof, itu kalau tidak salah memang muaranya selalu pada pembentukan sikap ya Prof ya, sejak zaman Menteri Ki Hajar Dewantara. Iya, hanya mengejawantahkannya dalam bahasa yang berbeda-beda. Nah, kebetulan dalam kurikulum merdeka ini dibahasakannya adalah dengan profil pelajar Pancasila yang luar biasa sekali, beriman, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, mampu bernalar kritis, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka akan menjadi manusia-manusia yang kreatif yang akan memiliki life skill ke depannya. Baik Bapak Ibu semua, sahabat pejuang yang tetap semangat mengikuti webinar pada pagi ini, tentu di antara Bapak Ibu menyimpan beberapa pertanyaan yang akan langsung disampaikan kepada Profesor Eri Utomo pada pagi ini. Tadi saya melihat ada Ibu Desti S. Wijaya yang sudah raise hand ya. Iya, saya persilakan langsung kepada Ibu Desti S. Wijaya untuk menyampaikan pertanyaannya. Yuk sama-sama, kata gue sama-sama. Nanti habisnya sama-sama, jangan kamu langsung selesai kamu lari ya. Tunggu sini, samping saya sini. Nah, ternyata berulang-ulang habituasi itu saya ulang. Alhamdulillah mereka ikut. Dia anaknya autis tinggi, gitu, ya. Tapi mereka respect pada orang. Hebatnya tuh mereka tuh menegur orang, satpamnya ditegur, gitu ya. Lalu saya ajak mereka tuh, saya ajak dia ke masjid. Saya tempel terus gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa, gitu. Karena pembiasaannya. Karena di sininya dia nggak main. Ya, karena di sini maaf dia tidak main. Karena ada saya katakan mental retarded. Nah, sehingga itu saya ajak mereka melalui hal yang baik begitu. Kamu kalau bicara nggak boleh keras-keras gitu ya. Ulang lagi kali-kali. Lama-lama dia tahu. Ya, memang itulah kita harus melihat siapa target kita, audiens kita siapa. Oh, anak normal juga ada yang sangat cepat, ada yang juga lambat. Nah, itu kita harus peran kita harus masuk ke dalam. Nggak bisa kita hanya lempar begitu aja. Kamu harus diserap. Lo beda, pencernaannya juga beda dia kan gitu kan ibaratnya. Ya, itu kita harus ikuti Bu. Memang berat ya Bu Desti, berat ya apalagi dengan beberapa kelompok anak di situ. Dan itu harus dilakukan dengan contextual teaching learning. Jadi secara konteks, Ibu mendampingi mereka terus menerus. Dan itu juga kita nggak sampai kepada target yang harus dicapai mereka tinggi. Tapi pembiasaan sehari-hari baik di rumah, nanti dia juga di sekolah itu harus yang itu rule-nya itu harus, misalkan tadi sholat atau mereka yang berbeda keyakinan, kita ajak mereka untuk
contoh ya. Itu contoh. Karena mereka memiliki kerusakan di dalam hal otak mereka. Ya Bu Desi. Ya jadinya ya harus sabar Bu. Nggak bisa lain Bu ya. Karena untuk anak-anak yang luar biasa ini, ada yang luar biasa bawah, ada luar biasa tinggi. Nah hati-hati juga tuh kayak yang luar biasa tinggi. Nah bagaimana? Kita harus ngeliatin pacing mereka. Gitu. Saya perhatikan tuh seperti itu. Dan itu harus dibantu satu persatu. Saya juga betul ketika saya di Amerika, saya lihat sekolah-sekolah yang special student. Oh, di sana number one. Sekolah yang begitu malah yang number one. So why? Saya tanyakan kenapa. Ya memang the priority is because they have the handicap. Semuanya nggak hanya itu ya, all facilities-nya. Sampai dia dewasa pun, kalau kita parking untuk handicap, wheelchair, itu kena denda 500 US. Kalau kita parking, saya tanya di sini, bodo amat mau yang itu makanya bayar parkir. Di sana kalau kita salah parkir, karena udah ada special parking for handicap, for wheelchair, dikasih simbol di kursi roda. Kalau kita parkir di situ, oh nggak bisa. Karena first priority adalah for student yang mempunyai kekurangan seperti itu. Dan mereka, nah itu artinya dikatakan kebijakan no child left behind. Itu artinya bahwa nggak boleh kita meninggalkan siapapun anak dengan kemampuan apapun, dengan bakat apapun, minat apapun, ditinggal. Gitu. Itu dampaknya. Itu sarannya ya itu sabar dan dampingi mereka dengan perbuatan habituasi yang berulang. Gitu. Saya di sekolah Permata Ananda ya. Di kawasan Galaksi Bekasi, Pak. Iya, tetapi bagi anak yang berkebutuhan. Iya. Ya itu konteks beda dengan yang normal. Ya Bu Desti ya, jadi harus sabar. Ya, terima kasih Prof. Ya. Cuman ini Prof, kalau sampai merugikan orang lain, maksudnya ada yang kebiasaannya itu sampai meludah gitu, meludah ke mukanya orang gitu. Ya mereka misalkan ada satu video, ada tontonan video yang kaitannya dengan sikap perilaku seperti itu, lalu seperti gimana. Tapi yang utamanya itu adalah perbuatan nyata. Jadi selalu berulang, jangan melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Dia akan ngerti kok, lama-lama dia akan ngerti. Iya. Ya karena mungkin di keluarganya tuh diignore, didiamkan saja. Lama-lama jadi ala bisa karena biasa. Terus bagi mereka itu adalah hal yang wajar bagi mereka. Nah, tapi kita bagaimana? Nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Kalau ibu begini, nah ini yang guru yang lama ini, nggak boleh gitu sih. Jangan ibu katakan pakai ini ya. Nah, ibu berikan contoh. Jangan, nggak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik. Gitu. Nah, lama-lama kan dia akan masuk ke dalam dirinya. Dan itu harus ya, karena ada kerusakan kan dalam otak mereka. Ya bisa ibu katakan quick respon gitu, quick respon dan perubahan performance nggak bisa. Tapi harus secara perlahan dan itu terus menerus dilakukan. Untuk spesifik anak yang sangat berbeda ya kan, ini koknya ngeludah pada orang gitu kebiasaan. Ini kalau kita dekati mereka akan insya Allah berubah. Ya Bu Desti. Ya, baik Prof. Terima kasih. Ya. Kearifan lokal menjadi terkalahkan akibat dari mungkin kurang menarik dan sebagainya. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Undang. Ini memang kearifan lokal itu ya. Memang pertama kita diawali dengan local wisdom kita dulu, Pak. Ya rasa saling tolong menolong ya, kebinekaan itu. Nah, tentunya dalam pihak global itu yang bisa dicontohkan ya hal-hal yang sifatnya adalah yang harus yang positif. Seperti bisa kita katakan misalkan think globally and act locally. Jadi kita berpikir secara global, tapi kita melakukan kegiatan sesuai dengan konteks kita kan. Itu adalah konteks sesuai dengan local, bisa local culture, local wisdom kita gitu ya. Ya, kalau misalkan begini, misalkan Pak, kalau
itu kok orang sekolah di luar negeri bisa pakai celana rambutnya gondrong nggak gitu kan, gitu kan? Kok boleh pakai celana yang bolong-bolong gitu ya? Nah, mungkin itu adalah budaya mereka, gitu ya. Tetapi sikap mereka di dalam suatu kegiatan, misalkan dalam proses, dalam belajar, itu mereka akan belajar. Tapi mereka ya itu adalah budaya mereka. Nah itu pengertian mengenai budaya itu kan, ini kan kita bicara konteks SD ya. Itu kan saya katakan itu konkret atau abstrak. SD kan cepat meniru kalau anak SD ya. Ingat, anak meniru. SD berpikirnya operasional konkret. Nah kita harus tampilkan itu melalui satu ada video yang menarik ya. Video kemarin. Ya, itu adalah budaya mereka. Terus kita coba untuk katakan budaya yang ada di negara kita. Negara kita adalah kita harus sopan, satu. Mereka juga ada sopan, tapi cara mengupuk itu tuh beda gitu. Ya, di situ hati-hati di sini. Ini adalah yang abstrak, konsep yang abstrak. Kalau lihat dari dimensi kognisi. Tapi dalam kaitannya dengan berpikir merdeka, belajar merdeka kan mereka bisa aja lebih cenderung. Nah gini Raja. Seperti itu ya. Berpikir merdeka. Kalau mereka sudah tertanam, that is my culture ya. Ini adalah budaya kita. Itu adalah budaya mereka. Kalau nanti mereka akan berpikir kritis, dia hanya bisa mengambil satu keputusan, gitu. Bahwa itu memang di mereka seperti itu. Ya saya memiliki satu. This is my own culture. Nah, gitu kan? Misalkan di sini kalau maaf ya kalau ditanyakan misalkan what is your name? Oh, my name is Undang. Sorry Undang, are you married? Misalkan gitu kan? Ya misalkan gitu. Ini pikir udah tingkat SMA. Are you married? Oh kita kan biasa aja, mama udah menikah gitu kan? Oh itu hal yang biasa. Di sana nggak boleh. Kok kepo amat sih Pandang gitu kan? Pak Undang kok kepo amat sih gitu kan? Kalau kepo kan tahu kepanjangannya kepo. Kepo itu knowing each particular object. Nggak boleh itu. Bagi negara sana nggak boleh kita nanyakan what is your religion, are you married or not, gitu ya. Kalau tanya alamat pun dia nggak mungkin Bapak juga dapat alamat dia karena ini bagi saya ada saya gitu. Yang kita diskusikan adalah hal yang sama tentang apa sih pokok diskusi kita bagi mereka. Ya. Tapi kalau ditanyakan situ itu nggak sopan gitu. Bagi mereka nggak sopan. Nah ini yang perlu dijelaskan. Ingat ini untuk kepada siapa kita memberikan itu. Ini anak SD ya kita konteksnya. Nah itu harus konkret. Bagus sih Pak Undang penyataan kebinekaan secara global. Kalau ditanya what is your religion? Nggak boleh saya tanya begitu. Nggak boleh. Bagi orang lain ya. Maaf ya saya non muslim silakan. Sini hal yang wajar ya. Tapi bagi mereka tidak wajar. Nah ini hati-hati. Karena ini adalah mereka betul kita harus menguatkan juga local wisdom gitu. Sehingga that is their culture. Tapi ini adalah my culture. Gitu. Ya, Pak Undang. Ini memang kelihatannya apa ya, satu statement yang memiliki jawaban yang beda. Beda dari apa? Dari the way kita mempunyai culture, mempunyai kita. Kalau berpikir tetap sama. Tapi kita nggak bisa menanyakan mengidentifikasi orang apakah dia misalkan menikah atau belum, itu nggak boleh. Lagi bertanya dengan agama, what is your religion? Ya itu nggak bisa. Saya teman-teman saya orang Korea ditanya, what is your religion? So what is the religion? Dia karena mohon maaf dia tidak beragama kan gitu kan. Tapi kenapa you tanya itu kan gitu, malah dibalik begitu. Kenapa you tanya? It is not your business gitu. Itu bukan apa yang apa sih usil amat sih gitu. It is not your business gitu. Dia akan nah itu yang harus hati-hati ya. Nah harus diberikan. Nah pemahaman itu tidak hanya pada sikap, tapi dari sininya dulu, pengetahuannya dulu. Artinya kita menguatkan pada pemahaman tentang budaya yang ada di. Nah di situ.
Nah, kita kan punya ragam budaya yang sangat multicultural. Nah, bagaimana masalah multicultural itu bisa dikatakan bisa dikenalkan oleh untuk negara kita. Tapi nanti kita bisa lebih luas bagaimana kita menyikapi dengan orang lain di negara lain. Itu pasti beda. Hati-hati dalam menjelaskan itu. Tapi betul, local wisdom itu harus diperkuat. Jadi kita harus pandai memilah dan memilih ya. Oh iya. Baik, Bapak undang mengajar di SD mana, Bapak? Lab School Kaizen Bekasi ya, Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, yang tentunya juga bermanfaat untuk sahabat pejuang yang lainnya. Baik, ini ada lagi nih yang raise hand, yaitu Ibu Cucu Nurjanah. Ibu Cucu Nurjanah. Ya, langsung saja Ibu Cucu, karena waktu juga sudah mendekati pukul 10. Ya, silakan Bu Cucu dari SDN Arenjaya 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Prof, pada era digital ini kan pemanfaatan teknologi itu salah satu kunci utama ya, terutama dalam penilaian penanaman karakter. Tapi kadangkala justru teknologi tersebutlah yang menjadi penyebab utama turunnya karakter dan juga bahkan ilmu pengetahuan peserta didik terutama ya. Apakah dengan cara sinyalnya putus-putus. Ya, Bu Cucu sinyalnya. Bagaimana kalau sekarang, Prof? Sudah lancar? Sudah, silakan Ibu. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya, Prof. Pada era digital ini kan pemanfaatan teknologi itu salah satu kunci utama ya dalam penanaman karakter gitu. Kemudian dalam kita penyampaian ilmu pengetahuan juga. Tetapi justru kadang teknologi inilah yang menjadi penyebab utama turunnya karakter, bahkan ilmu pengetahuan peserta didik juga gitu. Kemudian saya suka melarang mereka untuk menggunakan teknologi tersebut, terutama gadget. Apakah hal tersebut juga termasuk ke dalam penanaman karakter, atau apakah ada cara lainnya lagi? Terima kasih Bu Cucu. Ya, sama-sama Prof. Bu Cucu, ini kita udah pada era digital, Bu. Artinya di dalam era digital ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu to facilitate learning. Gitu. Ya, mereka mempunyai multitasking. Di rumah juga mereka main iPad gitu. Ya. Karakter itu dibentuk itu melalui kegiatan-kegiatan. Kalau kita di sekolah adalah melalui satu proses pembelajaran dan tidak hanya pada learning to know di sini aja. Dan learning to do pada keterampilan yang proses di dalam satu mencapai pengetahuan itu ya, mau problem solving. Tapi ketika, ya misalkan di sekolahnya Bu Cucu, ketika mau mereka googling, boleh nggak mereka mencari informasi begitu? Itu adalah hal yang, kalau menurut saya itu hal yang wajar. Dalam konteks untuk searching, ya, diving bukannya menyelam, tapi dia mendiving mencari informasi. Karena eranya itu beda dengan era saya. Era saya itu adalah era yang belum ada digital, masih papan tulis dan kapur. Dan informasi diperoleh melalui apa? Melalui kegiatan literasi membaca, mencari buku. Karena belum ada searching information. Sekarang ini dengan berselancar manapun, anak-anak di SD itu lebih pandai. Dia lebih literate daripada kita, karena mereka adalah digital native. Jadi karakter itu adalah learning kepada learning to be, adalah pembiasaan dari apa yang mereka tahu tentang apa dan bagaimana. Mereka tahu sesuatu itu melalui, misalkan dia mungkin kita melalui discovery, melalui kegiatan pencarian, melalui kegiatan pemecahan masalah,
dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas. Tapi pada learning to be-nya itu adalah membiasakan dari apa yang dia tahu ini dengan kehidupan dia sehari-hari. Gimana? Baik di sekolah, di rumah, ya kita dapat laporan dari orang tua maupun di masyarakat. Gitu, Bu. Nah ini, jangan hanya karena teknologi nih, lalu saya putus saja mereka tidak boleh menggunakan itu. Nah, mereka itu adalah digital native. Ya, yang mempunyai keterampilan multitasking. Jadi anak-anak sekarang ini sambil nonton, sambil makan dia lihat gadget, dia nonton juga bisa lihat dari TV, dan dia bisa searching informasi. Nah, ini yang harus dicoba pelan-pelan diterapkan. Tetapi perlu dipahami oleh Bu Cucu dan lain-lainnya bahwa pembentukan sikap, karakter, pembentukan akhlakul karim itu adalah melakukan suatu pembiasaan, habituasi, atau memerlukan suatu nurturing effect. Jadi ada efek yang merupakan nanti pembentukan perilaku dari pengetahuan yang diperoleh bahwa tanaman itu misalkan tumbuhan itu menghasilkan oksigen, semakin banyak tumbuhan itu menjadi kita rindang, sejuk, iya kan? Jadi asupan, nah, begitu mereka lihat asupan oksigen itu kan mereka kan abstrak. Nah, ketika kita menyajikan melalui video untuk memfasilitasi belajar itu, dia tahu, oh iya ya, untuk mencegah tanah longsor, untuk mencegah kekotoran karena jalan yang sudah cukup polusi, sehingga dia sadar harus dirawat. Sadar ketika ibu menyuruh mereka membuat tanaman, coba ditanam di sekolah, dan rawatlah tanaman itu sampai kalian lulus misalnya. Nah, disitulah sebenarnya pembentukan the character build. Ya. Ketika dia berkolaborasi, diskusi, nggak boleh menang sendiri. Gitu. Nah, bagaimana itu bisa ditumbuhkan saling menghargai pendapat. Karena katanya Thomas Lickora dikatakan, the character is your destiny. Karakter itu akan mengakibatkan, itulah nasib kamu ke depan. Kalau kalian sombong, kalian nggak bisa bekerja secara, kalau tidak berhasil di masyarakat. Ya tidak. Kalau you mau menang sendiri, gimana mau kerja kolaborasi? Jadi katakan bahwa karakter is your destiny. Apalagi itu dikaitkan dengan agama yang kita yakini, misalnya Islam di sini. Oh, banyak di dalam suatu ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan masalah karakter, akhlak, pembentukan akhlak. Jadi yang penting itu adalah kepada pembiasaan dari apa yang dia tahu. Yang itu yang perlu terus menerus ditampilkan. Nah, tentunya saya bicara dari satuan pendidikan sesuai dengan visi misi, ya. Jadi visi misi itu nanti kan di kelas misalkan ada bersih adalah sebagian dari mana, ada spanduk besar, tata tertib dalam protokol tata tertib di kelas, bagaimana penggunaan air, itu kan ada kegiatan pembiasaan yang dia lihat sehari-hari. Oh, kalau kotor harus dibersihkan, atau spontanitas ada yang kotor buang, kita contoh. Nah, ini benda apa? Nah, ini plastik. Plastik ini harus dibuang di sampah mana? Terus ada sampah organik dan anorganik misalkan. Ayo dibuang sampah di mana? Ya gitu kan. Itu merupakan suatu pembiasaan, contoh. Ya, yang ditiru nanti terus menerus. Ya kan? Kalian lakukan ini tidak hanya di rumah, tapi juga tidak lakukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan juga di luar, artinya di masyarakat. Nah, ini akan terus menerus. That's the character, membentuk karakter building dari pembentukan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Left dulu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ke pembelajaran. Kalau pembelajarannya itu tidak menarik, tidak menyenangkan, dia nggak paham di sini gimana perwujudan di dalam pembiasaan sehari-hari. Ya, karena ada pengertian di dalam, kalau kita ngeliat dalam kuadran, itu kalau ada IQ, setinggi apapun IQ, karena turunan, belum tentu saya katakan belum tentu dia berhasil di masyarakat. Karena dari IQ ke kuadran 1, masuk ke kuadran 2 itu adalah SQ. SQ itu apa? Spiritual
quotient sesuai dengan agama yang kita yakini. Dan dari SQ itu ada AQ. IQ itu adversity, kinesthetic. Tetapi yang terakhir di kuadran 4 itu ada namanya EQ, emotional quotient. Orang yang berhasil di masyarakat itu adalah orang yang bisa berkolaborasi. Karena tuntutannya adalah collaborative learning. Nah, ke depan, tadi di masyarakat ada co-working. Nah, itu dari prinsip kolaborasi yang saling menghargai dan saling melengkapi. Jadi begini, nggak bisa dia single begini, nggak berhasil di masyarakat. Tapi dia saling complementary, menjadi suatu ikatan yang kuat. Sama kayak lidi satu cepat patah kan, tapi kalau lidi kita gabungkan nggak cepat patah. Nah di situ loh. Karena karakter itu nggak bisa diajarkan. The character harus dicontohkan dari apa yang dia tahu. Kan ada learning to know, learning to do, learning to live together with harmony, kolaborasi, and learning to be, kemengapaan. Mengapa kalian nggak boleh buang sampah sembarangan? Ada satu cerita orang Jepang atau orang Korea ketika itu menonton SEA Games di GBK, Gelora Bung Karno. Ketika itu dia lihat sampah yang namanya bekas plastik atau styrofoam berserakan. Padahal itu ada tempat sampah. Apa yang dia lakukan? Dia tadi mau nonton. Dilakukan dia pakai sarung tangan plastik. Dia tempatkan semua sampah itu ke dalam sampah. Kotoran itu ke dalam sampah. Bayangkan. Dia bilang ini is a dirty. It is not healthy. Dia lakukan karena pembiasaan dia nggak bisa lihat sampah seperti itu. Dimanapun dia ada. Dia lakukan. Begitu juga saya punya kawan-kawan dari internasional, dari Jepang, Korea. Saya katakan kenapa? Ya karena kami dari elementary dia bilang sudah diajarkan about the character. Dari mana kamu belajar karakter? Pertama, memang karakter is from family, from dari rumah. Tapi itu juga melalui sekolah. Ketika sekolah apa dia pelajari? Nah dari sini dulu, dari pengetahuan dulu. Terus dilakukan adalah pembiasaan, habituasi. Atau kalau dalam pembelajaran ada namanya nurture effect. Ia memberikan dampak dari apa yang dia pelajari. Nah di sini. Nah seperti kalau tadi tanyaan Pak siapa itu tentang berkebinekaan global. Dia tahu dulu mengenai lokal dia kita punya budaya Indonesia, iya kan? Tentunya berbeda dengan budaya yang ada di luar. Nah di sini. Jadi kita harus belajar dari apa yang kita miliki dengan kita lihat bagaimana. Dan kita bisa mendiskusikan bagaimana menurut kalian. Bagi mereka itu oke, bagi kita tidak oke. Tapi kita tidak boleh menjelekkan apa yang budaya mereka ada. Gitu. Karena that is their culture. This is my own culture. Nah itu konsep yang abstrak. Nah itu perlu dikonkretkan. Sehingga kita bisa menyikapi. Meskipun dia misalkan, kok kenapa di sana kok orang kuliah, sekolah kok bisa nggak pakai seragam, rambut boleh panjang, ya pakai kaos bisa ada yang bolong gitu ya. Kan itu adalah budaya yang ada di mereka. Di kita nggak bisa, kita harus sopan, rapi. Terus bilang, kalau gitu sana budayanya jelek tuh, nggak bisa seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi kebinekaan kita untuk kebinekaan secara global, kesatuan secara global. Nah, itu dalam deep meaning. Deep meaning itu dari belajar. Baru kita praktekkan di dalam kehidupan sehari. Jadi pemanfaatan gadget itu sebenarnya saya pribadi itu adalah sekarang udah eranya digital, apalagi anak-anak di kota ya Bu ya, beda dengan anak yang di daerah yang sulit juga untuk listrik, sulit juga untuk internet, tapi harus dimanfaatkan untuk to facilitate learn, in order to improve the performance, untuk mencapai performance dia. Dia bisa diving, artinya dia bisa menyelam, mencari apa? Mencari informasi. Harus dimanfaatkan. Karena itu termasuk literasi dalam literasi teknologi. Ya. Jadi bukannya bukannya karena teknologi, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk pembelajaran dan terutama untuk mencari informasi. Tapi kalau karakter itu adalah melalui habituasi pembiasaan terus menerus. Dan itu bukannya peran kita di sekolah, juga kita berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana itu bisa anak itu bisa diamati ketika mereka di rumah.
Nah, di sini terjadi. Nanti panjang itu. Dalam assessment-nya juga harus holistik, ya. Harus melihat ya gimana sikap mereka. Itu kan akhlakul karim. Ya. Gitu, Bu. Bukannya kita mengajar, tapi mereka kita ajak belajar. Jadi belajar itu adalah mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan dari inquiry mereka, dari discovery mereka, dari project mereka buat, dari kasus semua, sehingga mengatakan, oh bahwa daun itu sebenarnya beragam. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke dalam learning to be-nya. Siapa nak yang menciptakan semua dedaunan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia? Karena menghasilkan oksigen kan, dia ngelihat dari video animasi. Karena konsepnya abstrak. Ya kan? Bagaimana manusia mengambil itu? Oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida dihirup oleh tumbuhan. Ya kan? Dengan peranan teknologi itu facilitate ini, proses yang abstrak ini menjadi konkret. Nah, menurut efeknya kita biasakan dalam kegiatan sehari-hari. Membawa tanaman, menanam di sekolah. Ini kan di sini panas ya, kita menjadi rindang di sekolah. Ya, tanah yang sempit kita membuat hidroponik di sekolah. Oh, kegiatannya sangat bervariasi. Nah, itu nanti ditarik-tarik menjadi satu budaya, the school culture yang ada di sekolah. Jadi menarik. Karakter itu tidak hanya semata-mata pada dari pembelajaran dia. Jangan menghilangkan teknologi. Kita mengignore teknologi. Sedangkan eranya udah seperti itu. Nah, kita harus bisa memfasilitasi itu dengan memanfaatkan peranan teknologi dalam satu proses pembelajaran. Bapak, Ibu, sahabat pejuang peradaban yang hadir pada webinar pagi ini, memang rasanya kurang ya Bapak Ibu ya, kalau kita ini mengikuti webinar hanya dalam durasi katakanlah hanya 2 jam. Karena sebetulnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan di lapangan. Artinya teori di dalam kurikulum itu memang tidak mudah untuk kita terapkan. Ya, jadi memang kita perlu untuk terus belajar. Jadi yang belajar sepanjang hayat bukan hanya pelajar, bukan hanya murid-murid kita, tetapi kita pun sebagai guru juga diharapkan menjadi guru-guru yang senantiasa sanggup dan mampu untuk belajar sepanjang hayat. Karena kurikulum memang akan selalu berubah Bapak Ibu, dan kita harus senantiasa beradaptasi dalam perubahan tersebut. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Desti S. Wijaya, Bapak Undang Lukman Jaya, dan juga Ibu Cucu Nurjanah yang mewakili teman-teman menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya yakin semuanya juga masih menyimpan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Profesor Eri sudah hadir kembali? Ya, baik. Prof, masih di mute ya, Prof? Ya. Baik, Prof. Ini mohon maaf sekali kita terbatas oleh waktu ya, Prof ya. Sebetulnya teman-teman masih banyak menyimpan pertanyaan, bahkan di kolom chat ini juga ada banyak sekali pertanyaan, Prof. Tetapi karena nanti masih ada webinar sesi 2, sehingga kami mohon maaf harus mengakhiri sesi webinar pertama ini untuk melanjutkannya dengan yang kedua nanti. Ya, sebelum saya tutup, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Desti S. Wijaya, Bapak Undang Lukman Jaya, dan Ibu Cucu Nurjanah yang memberanikan diri untuk konsultasi secara langsung dengan Profesor Eri Utomo, dan kepada Bapak Ibu 3 penanya tadi kami berikan door prize berupa GoPay, persembahan dari SMP Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi.
Ya, GoPay senilai masing-masing Rp150.000. Nanti insya Allah pihak panitia akan menghubungi Bapak Ibu ke nomor HP yang sudah tercatat di panitia. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana belum mampu mengakomodir pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chatroom. Insya Allah Bapak Ibu tetap akan bisa belajar melalui digital, memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang banyak dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwasannya kalau anak-anak SD ini kemampuan berpikirnya adalah operasional konkret, betul ya Prof ya? Operasional konkret. Nah, sehingga Bapak Ibu guru SD ini memang harus mampu untuk bagaimana membuat media pembelajaran yang akan mengkonkretkan segala sesuatu yang sifatnya abstrak, sehingga akan lebih menarik bagi anak-anak SD. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan melanjutkan webinar sesi kedua terkait dengan materi bagaimana menyajikan media pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak dengan tetap mengedepankan penanaman karakter. Baik, silakan Prof untuk closing statementnya. Bu Novi, Pak. Iya, silakan. Ya, jadi peran kita guru tetap sebagai fasilitator, tidak bisa digantikan dengan robot. Jadi apapun media yang digunakan, dari little media sampai big media, itu adalah to facilitate learning di dalam mencapai tujuan ataupun capaian pembelajaran. Hanya memfasilitasi. Ingat, dari dimensi kognisi manusia yang dari yang faktual sampai yang metakognisi, jadi ada faktual, konseptual, prosedural. Ketika mereka melakukan suatu proyek yang sifatnya adalah langkah-langkah, dia harus tahu dulu konsep yang harus dia tahu. Namanya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih sekali Prof ya. Jadi Bapak Ibu, luar biasa tadi closing statement dari Profesor Eri semakin menyadarkan kita bahwasanya peran kita sebagai guru itu tidak dapat digantikan oleh teknologi, tetapi teknologi hanya sebagai fasilitas yang akan membantu kita dalam melaksanakan tugas dan peran kita sebagai guru. Baik, sekali lagi terima kasih Prof, luar biasa sekali materi yang disampaikan hari ini Prof. Rasanya 2 jam tuh kurang ya Prof ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bertatap muka kembali untuk diskusi lebih lanjut terkait implementasi kurikulum Merdeka, khususnya kaitannya dengan penanaman karakter. Karena memang ini yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Baik, sahabat pejuang peradaban yang hadir pada webinar sesi 1, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon tetap berada di Zoom ini karena masih akan dilanjutkan dengan Zoom sesi kedua. Kita berikan aplaus untuk Profesor Eri Utomo.